balik lagi di Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bakal ngebahas lagi terkait Koperasi Bahana Lintas Nusantara yang kayaknya nih ya masuk ke babak baru. So, seperti apa nih? Kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Saya yakin itu bukan anggota kita, jadi banyak apa istilahnya provokator ya yang memanfaatkan. Tadi contoh yang kemarin laporan di Boyolali itu sebetulnya kan gini, jadi ada namanya Aris Karmadi itu anggota kita sejak 2018 sebelum pandemi. Dia udah dapat motor, dia udah banyak dapat hasil lah. Nah terakhir tuh dia disuruh buat penarikan tidak mau, tapi minta uang gitu kan, minta dilancarkan si pintarnya kan gitu. Nah setelah kita total itu sebetulnya tinggal 20 juta uangnya itu kalau pengembalian kan itu. Tapi dia udah membuat mob dan macam-macam kan. Kemudian ada satu lagi yang Pak Dwi itu dia udah terima 18 kali. Dan dia nggak terima dengan yang ke-19 kok nggak dibayarkan gitu. Nah yang seperti inilah yang membuat agak sedikit menghambat proses recovery kita kan gitu. Akhirnya saya terpecah ngurus ini, walaupun sudah ditangani ini ya. Saya yakin itu bukan anggota kita. Oke, itu dia tadi guys ya untuk potongan videonya dari Ketua Koperasi BLN. Ya kalian juga udah pasti kenal dengan beliau gitu ya. Jadi beliau bilang, sebenarnya ini video udah agak beberapa bulan yang lalu gitu ya, cuma memang belum gua bahas gitu ya, karena kayak ya udahlah nunggu aja gitu ya, nunggu dulu untuk kepastiannya seperti apa. Pikir gue setelah adanya video dari Ketua Koperasi ini gitu ya, bakal ada titik temu ataupun titik terang lah dari pencairan para anggota koperasi ini. Tapi kayaknya setelah video ini muncul pun gitu ya, belum ada apa ya, mungkin gue ngeliatnya itu dari beberapa komentar dari kalian yang masih komen di TikTok gue ataupun di YouTube gue, masih menginfokan kayaknya masih belum ada penarikan. Walaupun gitu ya, sebagian anggotanya ada juga yang berkomentar sudah penarikan. Nah, ini kita lihat aja ya guys komentar orang-orang ya. 3 bulan gak dapat keluntingan aku loh pak, 80 juta, 100 juta, 50 juta, gimana gak nangis? Gimana buat angsur banknya pak? Gitu ya. Saya tetap yakin BLN baik-baik aja ya, dengan Pak Niko dan tim bawa kapal BLN berlayar di sini ya. Tolong jangan diabaikan teruntuk kita-kita ada penarikan dana ataupun modal, karena modal itu bayar cicilan di bank. Oke, itu kenapa siaran pers pakai logo? Oke. Tolong dahulukan pembayaran. Oke, setidaknya mengurangi penghasilanmu ke anggota dan kami pun bisa kebutuhan sehari kami ya. Jadi seperti itu ya guys untuk tanggapan dari video Ketua Koperasi ini yang pertama ya guys. Terus kita lihat video berikutnya di sini. Jadi bagus sekalian. Komitmen saya bahwa tadi saya selalu tidak pernah terpikirkan untuk merugikan orang lain. Jangan kan niat ya, terpikirkan saja enggak gitu. Terpikirkan saja enggak, apalagi niat kan itu. Jadi justru pikiran saya, niat saya adalah bagaimana bisa membantu banyak orang, menyejahterakan banyak orang yang ini sudah bertahun-tahun kan gitu. Dari kondisi tadi ya, kita tidak menyalahkan siapapun karena ini kondisi yang dirasakan oleh banyak pihak, bukan hanya kita, bangsa ini pun merasakan. Bahkan keuangan makro, ya, perbankan kita pun merasakan kondisi ini kan itu. Tapi dengan kita bersatu hati, ya, kemarin saya ajarkan bahwa kita mulai tadi Mbak Vida tidak benar tadi kan, berprasangka nggak baik dengan Tuhan, pasti nanti kita akan segera bangkit lah gitu. Kita akan segera bangkit. Ini saya di Jakarta juga nunggu
beberapa pencairan yang sudah di depan mata lah gitu, sudah di depan mata. Kemudian ada investor yang dari luar negeri, yang dari Vietnam itu, ini kemarin seharusnya datang tanggal 10, tapi minta reschedule tanggal 20 kalau sekalian. Nah itu doakan supaya tidak terjadi kemunduran, nah, karena itu kalau sudah masuk, ya kita semua akan segera pulih kan gitu, karena nilainya juga cukup besar kan gitu. Jadi kontraknya sudah ada, nilainya sudah muncul, tinggal menunggu kedatangan saja. Dan kemarin jadwalnya itu tanggal 10, tapi minta reschedule di tanggal 20 nanti kan gitu. Nah doa-doa inilah yang nanti akan mempercepat aliran masuk ke kita kan gitu. Kalau ini semua sudah terjadi dan sudah mengalir, gitu, tentunya kita semua akan merasakan kebaikan-kebaikan lagi. Jadi Bapak sekalian. Jadi seperti itu ya guys, untuk klarifikasi dari Ketua BLN Bapak Niko itu sendiri ya guys. Nah, dan dia juga di video itu gitu ya menjelaskan kepastian kalau pasti bakal bangkit. Jadi tinggal kaliannya aja sih mau kapan nunggunya, bisa nunggu berapa lama, kasih kesempatan berapa lama gitu ya. Dan juga kemunculan dia ini menurut gue juga kan kayak sebuah angin segar ya. Kayak kemarin tuh kolom komentarnya dinonaktifkan, ya seakan-akan kayak ingin membungkam atau apa, tiba-tiba dia muncul lagi. Itu kan artinya masih ada kemauan dari ketua ini untuk klarifikasi dan juga mendengarkan keluh kesah dari para anggotanya gitu ya guys. Jadi ya menurut gue sih ada baiknya kita let and see aja sih. Tapi kita lihat komentar juga, beberapa komentar yang muncul ini ya. Orang Vietnam mau masuk BLN semua, akan meroket lagi, percaya aja Pak Niko, tenang-tenang, nanti aja bareng Sugih bareng lagi. Cara gabung BLN gimana caranya? Tambang ngedebrus apa tuh guys? Doa saya Bapak Niko dan keluarga selalu sehat. Tuhan, hari ini saya bahagia dan mengucapkan karena pintu-pintu keberlimpahanku dan keberlimpahan BLN sudah terbuka selebar ya. Terima kasih. Oke gitu ya guys. Jadi dengan adanya video ini menurut gue jadi sebuah titik balik ya, harusnya ya benar-benar bisa ditempati untuk janjian diberikan kepada anggotanya sih. Nah ini juga nih. Oke bentar. Rumah Niko bos BLN di Jalan Merdeka Selatan Salatiga digeruduk nasabah dan pengacara guys. Oke. Oke, ngomong ke CCTV ya, tadi ada CCTV-nya. Wow, rumahnya mewah sekali. Wow, rumahnya mewah sih. Gratis. Artinya ini pakai kop LBH? Enggak. Memang karena kan kasihan korban menanyakan. Total sekarang sudah yang mengadu ke posko berapa? Ada 10. Dari daerah mana aja? Macam-macam, ada yang dari Ambarawa, Ungaran, terus mana itu kemarin Tuntang. Masih Jawa Tengah ya? Masih Jawa. Di luar Jawa Tengah? Di luar Jawa Tengah. Enggak, di luar Jawa Di Tengah luar ada? Jawa Tengah ada Pekalongan, tapi investnya di sini. Oh. Itu malah dari TNI. Aparat ya? Aparat. Rencana untuk mendirikan tenda, maksudnya tenda itu posko atau Ya, bagaimana? posko depan rumahnya. Wow. Maksud tujuannya? Tujuannya biar Niko pulang. Oke. Itu dia tadi guys untuk beritanya, sampai ada niatan untuk mendirikan tenda di depan rumah bos Niko ini sendiri ya guys. Oke, kita lihat komentar orang-orang selain itu. Lewat belakang bos biasanya pada
gang utaranya rumah itu, terus ketemu pertigaan kiri, nanti ketemu sampai belakang itu rumahnya. Mau tanya ini masalah apa nih, kok lebih memilih dilaporkan ke polisi? Gitu, keluar masih kaya. Oke. Sampai ini juga ya, karena memang pada saat ini gue lihat di berita itu udah masuk berita juga ya guys, dan beberapa sudah melaporkan ke pihak berwenang ya. Di sini adalah pihak kepolisian, sampai juga untuk sewa-sewa pengacara juga sudah sampai titik itu juga guys. Ini tadi ke Polresta selaku apa? Klarifikasi terkait dengan PLN. koperasi BLN itu ya. Nah, dalam dimintai keterangan tadi sempat ditanya seperti apa, Mbak? Sempat ditanya saya di situ sebagai apa, saya menjawab karena saya di situ sebagai penjaga kantin, tidak sebagai admin koperasi BLN. Oh, jenengan posisinya sebagai penjaga kantin ya? Iya. Kalau di situ kesehariannya dulu ngapain sih, Mbak, jenengan? Saya jaga es teh. Di kantin kan ada jualan es teh. Nah, saya ya di situ menjaga. Kalau ada penabur, misal Mas Kokonya pergi, saya yang menerima. Lokasinya di mana itu, Mbak, dulu? Repaking. Repaking ya? Iya. Repaking itu Boyolali ya? Iya. Oke. Mbak, kalau sampean melihat ini sendiri seperti apa, Mbak? Untuk ini sendiri, kasus ini sendiri dengan banyak korban. Gimana Mas? Melihat kasus ini kan korbannya banyak, Mbak ya. Iya. Nah, kalau untuk ini sendiri jenengan yang mana sama sekali tidak tahu menau dalam hal ini seperti apa, Mbak? Tidak, saya juga tidak tahu kalau bisa seperti ini. Saya kalau ada orang penabur, saya hanya menerima, saya langsung kasihkan ke Mas Koko. Uang perginya kemana, saya tidak tahu. Harapannya sendiri, Mbak, mungkin? Harapan saya ya semoga bisa selesai masalah ini. Oke. Jadi itu dia tadi guys, Mbak Dewi ya di sini namanya ya, yang ternyata adalah seorang penjaga kantin, mungkin kantin di kantor ataupun deket kantor BLN itu, atau mungkin di dalam kantor BLN itu, yang dimintai keterangan gitu ya guys. Tapi dia juga kadang melayani penabur ataupun anggota yang mungkin ingin melakukan simpanan ya guys. Tapi memang ya kayak gue kadang heran kenapa yang dipanggil tuh orang-orang kayak gini, kenapa tidak pengurus koperasinya, pengawas koperasinya, kan banyak tuh ya. Jangan antek-antek ke bawah gitu, karena mereka juga pada dasarnya nggak ngerti pasti dan bekerja sesuai SOP aja yang dikasih sama koperasi itu sendiri gitu ya. Layaknya kalian karyawan gitu ya, dipekerjakan ya udah ngikutin aja SOP-nya. Oh ya, uangnya lari kemana ya pasti nggak tahu lah, apalagi dia juga jadi penjaga kantin ya guys. Oke, kita lihat komentar orang-orang tapi seperti tidak ada. Oke, kita lanjut lagi coba. Nah, ini juga ya guys. Korban jiwa Tribuners. Hal itu diungkapkan salah satu nasabah Aris Karmadi. Disebutkan ada seorang temannya yang mengabari bahwa suaminya meninggal dunia mendadak pada Minggu 25 Mei kemarin karena stres uang yang disetorkan ke koperasi BLN ini tidak kunjung kembali. Dia menjelaskan temannya yang menjadi korban itu awalnya menggadaikan surat keputusan atau SK pensiun pada tanggal 28 Februari lalu Tribuners. SK yang seharusnya bisa untuk jaminan di hari tua itu disekolahkan begitu ya ke bank dengan nilai maksimal sebesar 300 juta rupiah. Seluruh uang itu lalu ditabur di salah satu produk koperasi BLN bernama Si Pintar. Sang suami ini akhirnya stres karena memikirkan nasib uang 300 juta rupiah yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Selain di Solo, Aris juga mengungkapkan ada satu nasabah asal kota Salatiga yang turut meninggal dunia setelah mengetahui kabar kolapsnya koperasi BLN memakan korban jiwa Tribuners. Hal itu diungkapkan salah satu nasabah Aris
Karmadi disebutkan ada seorang temannya mengabari bahwa suaminya meninggal dunia mendadak Oke, guys. pada Minggu Jadi 25 Mei. sampai kayak gitu ya untuk koperasi BLN ini sendiri. Karena memang pada saat gue setiap ngebahas tentang penipuan, ya aplikasi investasi bodong, investasi ilegal, apapun macam modusnya, jenisnya gitu ya. Yang selalu kupikirkan adalah nantinya korban itu ya guys, kayak ya orang pada ngata-ngatain, orang pada ngejulitin gue, tapi gue tuh mikirnya kayak nanti kalau udah jatuh korban gimana ya. Apalagi nih zaman sekarang nih ya, para penipu nih, gue nggak ngomongin BLN ya, ini gue nggak ngomongin BLN. Para penipu ini kadang dia tuh udah tahu gitu ya mangsanya siapa. Contoh orang tua gue juga udah pensiun gitu ya guys, sering banget jadi sasaran telepon-telepon gak jelas gitu ya, tindakan-tindakan penipuan. Karena mereka nih tahu ketika orang tua pensiunan, apalagi yang notabene dapat gaji bulanan juga masih gitu ya, terus juga mungkin punya simpanan duit gitu ya, dan terlihat dulu kerjanya cukup mapan gitu ya, pasti punya simpanan, punya uang. Nah inilah sasaran empuk buat orang-orang gitu ya guys, untuk kayak oh ya udah nih bisa investasi ke sini, keuntungannya segini, ini dengan iming-iming kayak gitu. Dan banyak mungkin dari orang tua kita yang tidak begitu paham tentang investasinya tuh kayak gimana. Jadi ya menurut gue sasaran empuk banget gitu ya orang-orang tua kita. Jadi buat kalian yang masih punya orang tua ya, sayangi, jaga gitu ya, kelola uangnya dengan baik juga gitu ya, bukan kalian salah gunakan. Dan pastikan kalau misalkan memang dia ingin hidupnya nyantai gitu di hari tuanya ini, gak terlalu banyak pikiran apalagi masalah uang gitu ya, udah duitnya simpen aja guys, kayaknya gak usah terlalu banyak keinginan gitu ya, karena ujung-ujungnya yang repong ya kita sendiri sebagai anaknya gitu ya. Oke. Dan komen tangkap foundernya, banyak yang stres, banyak yang meninggal. BLN punya trik mancing yang kecil-kecil. Oke, semoga cepat ada jalan keluarnya, amin. Dan di sini gue mau lihat juga dari kabar Rasika, polemik koperasi BLN ini penjelasan kuasa hukum ya, ini di 5 Juni 2025 ya guys. Oke. Ini seperti ini. Oke, pengelola koperasi akhirnya buka suara terkait polemik yang terjadi saat menggelar jumpa pers dengan sejumlah media di Salatiga. Kuasa hukum BLN adalah jadi kami tidak pernah menyatakan bahwa lembaga investasi dan lainnya BLN adalah koperasi di bawah Kementerian dan Dinas Koperasi dan Investasi Menengah Jawa Tengah. Karena itu kami tunduk dan patuh pada UU Koperasi. Sofian mengungkapkan produk BLN adalah si Jangkung, si Pintar, si Indah, si Mapan, si Root Plus. Dari produk tersebut yang paling banyak anggotanya adalah si Pintar dengan bunga 4,17% per bulannya. Per bulannya guys, oh my god. Dikatakan BLN telah membuka layanan semenjak Januari 2019. Sejak saat itu kami memberikan keuntungan kepada seluruh anggota sebesar 2,9 miliar per hari, atau per bulan mencapai 90 miliar untuk 109.000 billet atau sertifikat kepada anggota di 5 produk BLN tersebut. Menurut Sofian, pada Maret 2005 pengurus BLN mengambil kebijakan mengkonversi ke anggota dari si Pintar ke si Jangkung dengan bunga 2%. Sosialisasi tersebut disosialisasikan kepada anggota 17 Maret 2005. Dan bagi sebagian anggota konversi ini dipermasalahkan. Karena konversi tersebut sebagian anggota mengambil langkah hukum karena menghargai itu sebagai hak warga negara. Termasuk ada juga yang melakukan class action dari anggota pemegang si Pintar. Untuk anggota yang merasa dirugikan bisa menggunakan mekanisme tersebut. Sofian mengakui ada audit terkait kondisi di BLN. Audit itu bagian dari tertib administrasi dan juga kondisi hukum yang terjadi. Itu agar tidak tumpang tindih, termasuk tolak ukur keuntungan yang sudah dibagikan ke anggota.
Memang ada keterlambatan pembayaran, tapi juga ada yang masih dibayar rutin. Kami tidak lari dari tanggung jawab. Nah, ini kenapa ada yang terlambat bayar, ada yang rutin nih? Why? Atas dasar apa nih guys ya? Menurut Sofian, BLN yang juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, hasilnya yakni secepatnya diminta melakukan rapat RAT sebagai bagian upaya percepatan recovery BLN. Itu menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan di koperasi tutupnya. Jadi kayak gitu ya guys. Nah, kalau emang nantinya akan ada RAT ya guys, gue harap sih kalian bisa mencermati setiap dari rapat itu apa hasilnya. Kalau perlu kalian rekam dari dari awal sampai akhir buat sebagai buktinya ya, gitu ya. Karena menurut gue izin koperasi simpan pinjamnya aja nggak tahu nih apakah sudah diurus juga atau tidak gitu. Tapi di sini bawa-bawa Kementerian Koperasi, kalau menurut gue ya Kementerian Koperasi juga pasti bakal mentelaah dulu kalau misalkan ada undangan kayak gini nih. Kalau koperasinya yang masih tanda tanya juga ya ngeri-ngeri sedap lah ya pejabat yang datang sih ya. Tapi menurut gue kita lagi-lagi ya let and see ke depannya seperti apa. Yang sangat gue harapkan adalah kalian sebagai anggotanya bisa untuk melakukan penarikan, dan juga hak-hak kalian bisa kalian dapatkan dari hasil nanti mungkin ada RAT mungkin ya beberapa bulan lagi mungkin ya. Karena menurut gue kan RAT ya tiap tahun ya, kalian tinggal tunggu aja. Dan ketika RAT itu menurut gue kalian juga wajib kritis sebagai anggota. Dan mungkin sebelum kalian nanti ada rapat RAT ya, walaupun mungkin diundang ya sebagian anggota gitu kali ya, ya setidaknya kalian pelajari dulu juga tentang koperasi itu seperti apa ya guys. Jadi nggak yang manut-manut baik sama keputusan yang akan diambil dalam rapat itu ya. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.